Who is the Lafan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai Khalifatullah fil ardh, maka mestinya kita juga membumikan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada sesama makhluk yang ada di muka bumi. Kita juga harus memiliki sifat Rahman, sifat Rahim. Kita juga harus memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Siapa yang menebarkan kasih sayang, maka Allah SWT akan memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Siapa yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi, maka makhluk Allah yang ada di langit pun akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihnilah, tebarkanlah rahmat, kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. InsyaAllah makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Terkait dengan kasih sayang tersebut tidak terbatas. Apakah itu terhadap saudara kita yang seagama, saudara kita yang masih ada aliran darah, ikatan darah, atau kepada yang lainnya. Artinya bahwa kita harus memberikan kasih sayang tersebut, menebarkan kasih sayang tersebut tidak pandang bulu pada siapapun. Ya, kita harus mengejawantahkan, kita harus membumikan sifat Allah Rahman itu kepada semuanya. Hal inilah Allah SWT dalam sebuah hadis qutsinya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan. Sifat rahman Allah ini terlihat pada sebuah hadis qudsi. Pada kitab Al-Usuriyah di antaranya juga tercantumkan di sana di hadis 3. Ya. Bahwa Allah SWT senantiasa melihat kepada wajah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, pagi dan sore. Kemudian Allah SWT berfirman, ya abdi qad kabira sinnuka. Hai hambaku, sungguh usiamu sudah sepuh. Ya. Waraqqa jilduka, kulitmu sudah keriput. Wadaqdo azmuka, tulangmu sudah mulai rapuh. Waqtaraba ajaluka, dan ajalmu sudah mendekat. Wahana qudumuka ilayya, dan sebentar lagi kamu juga akan mendekat kepadaku. Sebentar lagi kamu akan meninggal dunia dan datang kepadaku. Fastahi minni, oleh karena itu malulah engkau kepadaku. Ya. Ketika engkau malu, artinya apa? Bahwa sesudah tua, maka sudah semakin menunduk beribadah kepada Allah SWT. Jangan kemudian melakukan maksiat. Dengan malu tersebut, maka Allah SWT, fa'ana astahyi min syaibatika. Ya, maka saya juga malu disebabkan karena tuamu itu yang engkau juga dalam masa usia tua sudah malu kepadaku. Untuk apa? An u'adzibaka finnar. Masya Allah. Allah pun malu disebabkan karena orang tua yang merasa malu kepada Allah sehingga ia meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Allah pun tidak jadi menyiksanya. Ikhwani rahimakumullah. Bahwa rahman Allah diberikan kepada seluruh hambanya. Rahman Allah. Sampai-sampai kemudian Allah pun tidak akan menyiksa orang yang kebetulan diberikan usia panjang sampai tua dan ia sadar akan ketuaannya sehingga
tidak lagi melakukan kemaksiatan. Ya, berbeda dengan orang tua yang kemudian mohon maaf, ya dia semakin tua semakin jadi ya, atau tua-tua keladi, ya dia semakin tua semakin jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, perlu kita mengingat atau boleh katakan kita mencoba untuk mengenang kembali satu kisah yang pernah terjadi ya, dalam rangka menghormati orang tua ini. Ada sahabat Ali karramallahu wajhah. Pada satu ketika sahabat Ali bergegas karena sudah terlambat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW di masjid. Nah, ketika berjalan di tengah jalan itu, kemudian di depannya ternyata ada orang tua yang sedang berjalan dengan santainya, pelan sekali. Sahabat Ali karramallahu wajhah tidak mau mendahului orang tua tersebut karena memuliakan ketuaannya tersebut dan berharap bisa mendampingi orang tua tersebut dalam berjalan menuju masjid. Akhirnya sahabat Ali berjalan di belakangnya terus menerus. Nah, karena terlambat tersebut menjelang matahari terbit, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ternyata memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menahan punggung Rasulullah SAW ketika ruku. Ya. Pas ketika ruku, rakaat yang kedua, memerintahkan malaikat Jibril sayapnya untuk menahan Rasulullah SAW agar tidak i'tidal dulu. Lama, sekitar waktunya 2 rukuan, artinya berarti 2 rakaat Rasulullah SAW ruku dalam satu kali itu. Nah, dan begitu pula Rasulullah SAW ketika ruku itu kenapa lama? Karena menunggu sahabat Ali. Setelah datang depan masjid, ditunggu-tunggu sahabat Ali pelan sampai depan masjid. Ternyata orang tua tersebut tidak berbelok ke arah masjid, tetapi terus berjalan. Saat itulah sahabat Ali sadar bahwa yang ia ikuti, yang ia muliakan, yang ia hormati adalah orang tua yang beragama Nasrani. Ikhwanul rahimakumullah. Betapa sahabat Ali memuliakan kepada siapapun, termasuk orang tua yang tidak beragama Islam. Ya. Ternyata membawa dampak manfaat bahwa Allah pun memberikan kesempatan kepada sahabat Ali sampai-sampai memberikan malaikat bahwa jangan sampai Rasulullah SAW i'tidal dulu atau selesai sholatnya dulu sehingga sahabat Ali tidak ikut berjamaah sholat subuh tersebut. Nah, selesai sholat kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan sholat rukukmu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya? Jawab Rasulullah SAW, tadi ketika aku ruku, malaikat Jibril menahanku dengan sayapnya. Oh begitu ya? Iya. Nah, kemudian ditanya lagi, kenapa kok bisa demikian? Aku nggak tahu. Rasulullah SAW juga tidak tahu. Akhirnya apa? Datanglah malaikat Jibril untuk menjelaskan kenapa beliau, malaikat Jibril, melakukan hal demikian yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ikhwani rahimakumullah. Maka malaikat Jibril menyampaikan bahwa tadi ketika kau ruku ya Rasul, aku diperintahkan Allah SWT karena apa? Sahabat Ali mau berjamaah, ternyata ada seorang tua yang berjalan di depannya. Sahabat Ali tidak mau mendahulinya karena memuliakannya, sehingga pasti kalau tidak saya tahan, maka sahabat Ali tidak akan bisa menangi waktu subuh, tidak akan bisa bersalat berjamaah. Ya. Saat itulah aku diperintahkan oleh Allah menahan punggungmu sehingga tidak i'tidal. Yang kedua, ternyata Allah pun memerintahkan malaikat Mikail untuk apa? Untuk menahan lajunya matahari, ditahan agar tidak nongol duluan, tidak tuluh duluan, tidak terbit duluan. Ya. Karena apa? Kalau sudah terbit, maka hilanglah waktu subuh. Ikhwanul rahimakumullah. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Bahwa pada bulan Ramadan kali ini mestinya kita mencoba untuk berbakti kepada siapapun. Jangan kemudian kita hanya mengedepankan, ya jelas orang tua kita, iya, tetapi siapapun. Kepada orang yang sudah tua, orang yang sesama, ataupun kepada anak-anak. Artinya bahwa kita berlaku dan mengedepankan sifat kita, Rahman dan Rahim kita.
Karena fenomena memperlihatkan di sekeliling kita sekarang sudah banyak orang yang tidak peduli lagi untuk menghormati orang lain. Jangankan kepada orang tua, bahkan kekerasan pun merajalela kepada siapapun. Banyak terjadi persekusi dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena ketidaktahuan dia sebagai manusia di muka bumi. Sebetulnya ia harus melakukan apa? Ingatlah bahwa kalau memang kita kepengen disayang oleh sesama, sayangilah mereka. Apalagi kalau kita pengen disayang oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit yang tidak pernah melakukan dosa, maka kita sayangilah sesama umat manusia, bahkan seluruh alam ini. Insya Allah dengan disayangi oleh orang-orang makhluk Allah yang ada di langit yang tidak pernah berbuat dosa, termasuk disayang oleh malaikat, maka mereka akan memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah SWT, sehingga rahmat Allah turun kepada kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan dan mencoba untuk mengaplikasikan sifat Rahman dan Rahim Allah sebagai bagian dari kehidupan kita dan bagian dari diri kita sesama sebagai manusia yang dikatakan sebagai khalifatullah fil ardh, sehingga betul-betul kita bisa menjadi toladan bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.